Para muhibbin rahimakumullah, ruwiya anna rajulan min bani Israel qala ya rabbi a'sik wa anta la tu'aqibuni. Seorang laki-laki Bani Israel berkata, wahai Tuhanku, aku maksiat kepada engkau dan engkau tidak menyiksa aku. Badan tetap sihat, harta melimpah ruah, pangkat jabatan makin tinggi, padahal aku maksiat kepada engkau. Fa'auhallah ila nabiyyi zamanihim an kullahu kam min uqubatin li alaika wa anta la tash'ur. Allah wahyukan kepada Nabi pada masa itu bahwa katakan kepada laki-laki itu, berapa banyak siksa yang telah kukirim kepadanya, tetapi engkau tidak merasakan siksa itu. Anjir Tuhan padahal kan lawan laki-laki nang bapadah kada ku siksa tuh, padahal nya maksiat. Banyak kukirim siksa tapi nya kada merasa. Inna jumuda ainaik wa qasawata qalbik istidrajun minni wa uqubah law aqalta. Bahwa bekunya air mata engkau, kerasnya hati engkau, itu adalah istidraj daripadaku, dan itu merupakan hukuman jikalau engkau mengetahui. Dulunya orang ini mudah menangis, ingat dosa menangis, ingat tentang perjuangan Nabi kita menangis, ingat tentang kasih sayang Allah menangis. Nah sekarang kada bisa lagi menangis. Nah ini hukuman dari Allah, istidraj dari Allah. Jadi hukuman Tuhan itu bukan berupa penyakit, bukan berupa hilangnya harta. Itu hukuman-hukuman kecil. Hukuman yang besar itu adalah kita dijauhkan dari Allah. Nah, waktu kita hidup sederhana, kita biasa aktif menuntut ilmu, sembahyang berjamaah, aktif sembahyang berjamaah, aktif menuntut ilmu, aktif silaturahmi waktu kita hidup sederhana. Sekarang kita sudah jadi pemburung, jadi bisi sipi, bisi piti. Sembahyang berjamaah kada kawa umpat lagi. Menuntut ilmu maginnya kada kawa lagi. Silaturahmi sudah jarang. Tapi kekayaan melimpah ruah. Nah ini tanda-tanda orang ini adalah istidraj, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami melanjur mereka itu dari sekira-kira mereka tidak menyadari. Mereka kada sadar bahwa ini lanjuran dari Allah. Dikiranya ini disayangi Tuhan. Aku sembahyang kada, rezeki luas. Dikiranya diperhatikan Allah. Padahal ini dilanjur oleh Allah. Orang yang dilanjur itu satu saat akan ditindak oleh Allah bagtatan, maka kejutan. Tanpa sempat tobat kepada Allah. Kematian yang mendadak itu bagi orang baik adalah rahmat. Tetapi kematian yang mendadak bagi orang yang jahat azab bagi mereka. Gawian kita nuntut ilmu, sembahyang, berzikir, mati mendadak itu rahmat. Sembahyang kada kakaruan, nuntut ilmu kada, maksiat riba, zina dilegawi, mati mendadak ini azab. Nah orang-orang yang dilanjur Allah itu akhaznahum bagtatan, kami ambil mereka bagtatan, baka kejutan, mendadak artinya. Qala Sahal ibn Abdillah At-Tustari rahimahullah fi ma'na al-ayat, numidduhum bin ni'am wa nunsihim asy-syukra 'alaiha fa idza rakanu ila an-ni'mah wa hujibu 'anil mun'im ukhidhu. Arti firman Tuhan tadi adalah kami berikan mereka itu nikmat-nikmat.
dan kami lupakan mereka mensyukurinya. Sehingga manakala mereka itu sudah senang kepada nikmat dan mereka terdinding dari yang memberi nikmat, ukhizu, mereka diambil. Sedang asik-asiknya dengan kekayaannya, asik-asiknya dengan kedudukannya, akhirnya serangan jantung, mati. Banyak kalau kita mati kayak itu. Ukhizu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sempat mengqadha sembahyang nang ketinggalan, tanpa sempat mengqadha puasa nang ketinggalan, tanpa sempat mengembalikan kezaliman kepada orang yang pernah dizalim. Kada sempat. Kenapa? Karena ukhizu, mereka diambil oleh Allah bagtatan. Bal'am bin Ba'ura ini contoh orang yang dapat nikmat batin yang dilanjur oleh Allah. Bal'am bin Ba'ura diberi Allah nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat Bal'am diberikan Ismullahil A'zam. Nah, ini hanya beberapa manusia yang ada diberikan Allah Ismullahil A'zam. Termasuk diantaranya Bal'am bin Ba'ura. Diberitahu oleh Allah apa itu Ismullahil A'zam. Bila itu diberitahu Allah, apa yang dia minta kepada Allah jadi. Kalau kita minta lawan Allah dengan Ismullahil A'zam, apa yang kita minta jadi. Nah, Bal'am ini diberi Allah itu, sehingga apapun yang dia minta kepada Allah dikabulkan Allah. Minta apapun dikabulkan Allah. Nah, Bal'am kadang mensyukuri nikmat itu. Akhirnya Bal'am ini diambil oleh Allah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini contoh orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila Allah itu sayang dengan hambanya, maka hamba ini akan dipelihara oleh Allah. Begitu diberinya nikmat, ditariknya kena nikmat itu, sehingga hamba ini sadar, insaf. Kayaknya diberinya pulang nikmat, diberinya ini, kayaknya ada tabakar di sana habis. Nah, sadar hamba ini, tanda Allah sayang kepada hambanya. Fal wajibu 'alal insan idza ahassa bi ni'matin zahiratin aw batinah ay ya'rifa haqqaha wa yubadira ila syukriha nutqan wa amalan wa i'tiqada. Maka wajiblah atas manusia bila merasa dengan nikmat baik zahir atau batin bahwa mengenali hak nikmat itu. Allah tidak memberikan nikmat itu percuma kepada kita. Tidak ada yang percuma dari Allah. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu ada hak yang mesti kita lakukan. Allah memberikan ilmu, ada hak yang mesti kita laksanakan dengan ilmu itu. Allah berikan kita harta, ada hak yang mesti ditunaikan dengan harta itu. Nah, jadi wajib mengenal haknya nikmat itu apa. Wa yubadira ila syukriha, dan segera mensyukuri nikmat itu, baik menuturkannya, mengamalkannya, dan mengetikatkannya. Fasyukrul lisan, syukur lisan itu bihamdillah wassana alaih. Dapat nikmat kita, alhamdulillah, syukur lisan. Wa syukrul amal, sarpun nikmat fi taatillah, syukur amal kita gunakan nikmat itu di jalan Allah. Gunakan nikmat di jalan Allah. Wa syukrul i'tikad, syukur i'tikad, syuhudul mun'im wal farahu bih, menyaksikan yang memberi nikmat dan gembira yang memberi nikmat dengan yang memberi nikmat itu. Fa illam yakum bihadzal wajib khifa alaihi salbu wal istidraj. Jikalau dia tidak melaksanakan dengan ini kewajiban, ditakutkan atasnya ditarik dan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Setiap dapat nikmat ada 3 yang kita laksanakan.
Satu, memuji Allah. Yang kedua, gunakan nikmat itu di jalan yang diridhai Allah. Yang ketiga, bila kita dapat nikmat, kita bangga, kita senang dengan yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Bila tiga hal itu kita mampu melaksanakan, apapun nikmat yang diberikan kepada kita, walaupun sebiji gunung, 2 biji gunung emas, kada akan lanjuran dari Allah, kada akan lanjuran. Tapi ini nikmat yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-64. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.